Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Gelandang andalan Inter Hakan Çalhanoğlu harus absen dalam sesi latihan terbaru karena mengalami demam dan flu. Nerazzurri kembali berlatih setelah perayaan Tahun Baru dan akan beraksi pada hari Sabtu dengan menjamu Hellas Verona di Stadio Giuseppe Meazza. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Çalhanoğlu tidak ambil bagian dalam sesi latihan kemarin karena menderita demam dan flu. Namun diyakini bakal tampil untuk pertandingan akhir pekan ini. Lautaro Martinez dan Di Marco masih berlatih secara terpisah. Namun Gazzetta meyakini kalau keduanya akan kembali ke grup mulai Kamis atau Jumat. Keduanya berharap bisa pulih dari masalah otot tepat waktu untuk pertandingan melawan Verona. Juan Cuadrado menjadi satu-satunya pemain yang absen dalam jangka waktu lama setelah menjalani operasi karena peradangan tendon Achilles yang berulang. Bek sayap Inter Denzel Dumfries diklaim semakin berpeluang hengkang pada bursa transfer musim panas 2024 mendatang di tengah minat serius dari Manchester United. Hal ini menurut outlet berita Italia FC Internews bahwa negosiasi pembaruan kontrak antara Nerazzurri dan pemain Belanda itu menemui jalan buntu. Nerazzurri telah menyodorinya kontrak baru senilai sekitar 4 juta euro bersih per musim. Namun Dumfries melalui agennya menginginkan gaji yang lebih tinggi, yakni 5 juta euro bersih per musim. Selain itu, penghapusan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Italia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sepak bola Italia pastinya akan mempersulit Inter untuk memenuhi tuntutan gaji Dumfries. Itu artinya Inter harus membayar penuh pajak para pemain asing mereka, termasuk Dumfries, mulai bursa transfer Januari. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, maka Inter kemungkinan besar akan menjual Dumfries di musim panas mendatang. Kedatangan Tajon Buchanan pada Januari ini sebagai opsi di sayap kanan juga membuat Inter semakin siap menghadapi kepergian pemain Belanda itu. Raksasa Inggris Manchester United adalah pengagum pemain tersebut. Jika Erik ten Hag tetap menjadi pelatih setan merah, maka manajemen MU akan siap bergerak memboyong rekan senegaranya itu ke Old Trafford. Kedua klub dipastikan bisa memulai negosiasi transfer jika Inter gagal menyepakati kontrak baru dengan Dumfries. Inter telah merampungkan transfer Tajon Buchanan dari klub Bruges, di mana Buchanan akan menjalani tes medis dan diresmikan Inter Milan pada Kamis besok. Dilaporkan oleh outlet media Italia FC Inter 1908 bahwa Buchanan akan resmi menjadi pemain baru Nerazzurri pada hari Kamis besok. Inter berharap Buchanan bisa masuk dalam skuad mereka untuk pertandingan Serie A akhir pekan ini melawan Hellas Verona. Dan menurut FCIN 1908, saat ini terdapat peluang yang sangat besar untuk mewujudkannya. Dalam hal biaya transfer, Nerazzurri akan membayar ke raksasa Belgia itu sekitar 7 juta euro untuk memboyong Buchanan. Jumlah tersebut akan meningkat menjadi sekitar 10 juta euro dengan tambahan bonus. Pemain berusia 24 tahun itu siap menandatangani kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2028 senilai 1,5 juta euro bersih per musim.
Perkataan Direktur Novela 2000 Roberto Alessi terkait rumor kemungkinan kembalinya Mauro Icardi yang sensasional ke Inter langsung mengobarkan bursa transfer di sekitar klub Nerazzurri. Banyak para penggemar Inter untuk mencoba memahami lebih jauh membuka profil Instagram Maurito untuk mencari beberapa kemungkinan petunjuk mengenai masalah ini. Sehubungan dengan itu, untuk merayakan malam tahun baru, mantan kapten termuda klub di Derby Milan ini mengunggah beberapa foto bersama istrinya Wanda Nara dan anak-anaknya sambil menulis keluarga, cinta, dan peluang baru. Beginilah awal tahun 2024. Apa sebenarnya yang dimaksud Icardi dengan peluang baru? Banyak orang mereferensikan hal tersebut untuk kembali ke Inter, tapi hal ini jelas masih harus dibuktikan. Selain Inter, ada Real Madrid juga yang dikabarkan ingin mendatangkan penyerang ini. Dalam podcastnya Here We Go, Fabrizio Romano, jurnalis yang fokus pada bursa transfer, mengamati pasar Inter. Dimulai dari pembahasan Piotr Zielinski. Napoli mencoba untuk memperpanjang kontraknya tetapi tampaknya sangat sulit. Sepertinya ini adalah akhir dari siklus Zielinski di Naples. Dia benar-benar memiliki peluang besar untuk meninggalkan Napoli. Inter tertarik dan sedang berbicara dengan agennya dan ini benar-benar peluang baginya. Mehdi Taremi juga merupakan sesuatu yang tengah dievaluasi oleh Inter. Mereka sangat memperhatikan parameter 0 dan dia adalah salah satu pemain dalam daftar itu untuk musim panas dan mereka sedang memikirkannya. Taremi, Thiago Jallo, dan Zielinski ada dalam daftar Inter untuk didatangkan secara gratis di musim panas. Ketiga pemain ini rencananya Inter akan menyiapkan prakontrak di Januari agar ketiganya tidak lagi berhubungan dengan tim lain di 6 bulan terakhir kontraknya. Hakim olahraga baru-baru ini mengeluarkan pernyataan tentang apa yang terjadi pada Giornata ke-18 Serie A. Nicolo Barella mendapat kartu kuning saat melawan Genoa, menerima peringatan dari wasit yang memimpin laga. Dia menerima denda sebesar 1.500 euro, sebuah sanksi yang lebih berat karena dia adalah kapten tim. Barella berjarak 1 kartu kuning untuk mengoleksi 5 kartu kuning yang bisa membuatnya absen pada laga berikutnya. Presiden Inter Stefan Zhang hanya memiliki waktu beberapa bulan lagi untuk mencari investor guna membiayai kembali atau refinancing utang mereka kepada firma manajemen aset Amerika Serikat Electric Capital. Permasalahan utama Zhang saat ini adalah soal kewajiban melunasi pinjaman besar tabungannya sebesar 325 juta euro sebelum tenggat waktu pada 20 Mei 2024. Keinginan Zhang adalah membiayai kembali pinjaman tersebut dan terbuka untuk memasukkan dana baru sebagai pemegang saham minoritas, menghindari penjualan klub. Namun hingga saat ini, sang pemilik Inter belum menemukan investor untuk menutup utang tersebut, sementara Oektri sendiri tidak akan bersedia melakukan pembiayaan kembali utang dengan cara memberikan pinjaman baru guna menggantikan pinjaman lama. Jika gagal mematuhi kesepakatan, maka Inter akan disita oleh Oektri Capital.